dari kelompok 2 sedang berada di Klinik Pratama Gotong Royong, Surabaya untuk melakukan wawancara penerapan pelayanan publik, yaitu pelayanan kesehatan yang ada di Klinik Pratama Gotong Royong, Surabaya ini. Perkenalkan, nama saya Nurmal Hayati dengan NPM akhir 223. Perkenalkan, nama aku Evita Maharani, NPM akhir 245. Perkenalkan, nama saya Endang Setiawati dengan NPM akhir 227. Saya Sandi Utia dan Klinik Pratama Gotong Royong terletak di Jalan Manyar Kartika, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya. Klinik ini menyediakan berbagai layanan medis dengan fokus pada perawatan kesehatan dasar seperti pemeriksaan umum, perawatan gigi, dan layanan kesehatan ibu dan anak. Klinik ini cocok bagi masyarakat yang mencari layanan kesehatan terjangkau dan berkualitas di daerah Sukolilo, Kota Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini untuk mewawancarai rekam medis di Klinik Pratama Gotong Royong dengan Rizka Tatina. Di sini kami akan memberikan beberapa pertanyaan seputar pelayanan publik yang ada di Klinik Pratama Gotong Royong. Pertanyaan pertama, apakah pelayanan publik dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan di Klinik Pratama Gotong Royong sudah sesuai dengan SOP yang ditentukan? Sudah. Nah, ini sudah sesuai itu bagaimana sih? Mulai dari alur pendaftarannya itu kita sudah sesuai dengan SOP yang ada, mulai dari pengambilan antrian, terus screening pasien, pendaftaran, dan distribusi pasien ke poli-poli, semuanya sudah sesuai dengan SOP yang ada. Oh begitu. Pertanyaan kedua, apa saja kendala yang sering Ibu hadapi dalam memberikan pelayanan publik dalam pelayanan kesehatan dan apa upaya yang dilakukan Klinik Pratama Gotong Royong Surabaya untuk mengatasi kendala-kendala tersebut? Biasanya untuk di pendaftaran sendiri kendalanya itu mungkin di kelengkapan identitas pasien ya. Saat pasien baru ditanya itu bawa identitas apa enggak, dia nggak bawa, atau kalau enggak itu pas pasien yang ngantar itu neneknya atau apa, dia nggak hafal tanggal lahir, nggak hafal nama lengkapnya, seperti itu. Biasanya kita kalau misalkan nih orangnya itu bisa bawa HP atau apa, kita suruh telepon keluarganya atau itu. Kalau misalkan memang nggak bisa, lain kali itu kita suruh bawa ngelengkapi datanya itu, atau kalau sudah pasien lama dia nggak bawa kartu berobat, itu ya kita atasi dengan cara cari satu persatu, mulai dari alamat, tanggal lahir, nama lengkap, itu biar datanya itu sesuai, nanti nggak ada kekeliruan data. Biasanya di pendaftaran itu aja sih. Oh, berarti untuk di bagian administrasi ini tuh agak ribet gitu ya buat yang pasien-pasien yang kurang lengkap gitu ya itunya? Ya, di kelengkapan itu memang harus lengkap kan, soalnya kan kalau keliru pasien terus obatnya keliru kan fatal nanti kan, jadi memang harus teliti banget di situ. Pertanyaan ketiga, apakah fasilitas di Klinik Pratama Gotong Royong Surabaya sudah cukup memadai baik dari segi ruang tunggu pasien, ruang pemeriksaan, tempat parkir, dan alat-alat medis? Sudah, karena kita sendiri sudah akreditasi, baru saja akreditasi, jadi untuk fasilitasnya memang kita sesuaikan dengan standar akreditasi. Untuk tempat parkir juga sudah tersedia di depan dan cukup luas. Untuk ruang tunggu juga luas juga, kita bedakan per poli, ruang tunggunya sendiri-sendiri sudah ada. Untuk fasilitas medisnya juga sudah rutin dilakukan kalibrasi, jadi memang sudah memadai. Berarti sebelum terakreditasi ini kliniknya masih belum memadai atau bagaimana? Sudah, cuman karena baru akreditasi aja, jadi buat bukti kalau itu memang fasilitasnya sudah ya ada yang kurang-kurang ya ditambahi, tapi sebagai bukti kalau memadai itu ya kita sudah akreditasi itu gitu loh. Berarti untuk fasilitas di sini sudah sangat-sangat memadai dibanding yang dulu ya? Iya. Pertanyaan keempat, dari aspek biaya, apakah Klinik Pratama Gotong Royong relatif murah dibanding klinik lain yang ada di Surabaya? Kalau menurut saya iya sudah relatif murah, tapi itu kan tergantung dari pandangan masyarakat sendiri. Murah kan untuk orang beda-beda, tapi di klinik kita sendiri sudah ada BPJS yang bisa untuk membantu pembiayaan masyarakat tersebut. Jadi untuk pelayanan kesehatan di Klinik Gotong Royong ini relatif murah, dan untuk pengguna BPJS juga dapat menggunakan BPJS-nya di sini. Pertanyaan kelima, bagaimana mekanisme terhadap pengaduan atau komplain di pasien akibat tidak kepuasan dalam pelayanan kesehatan di Klinik Pratama Gotong Royong Surabaya? Untuk pengaduan atau komplain sendiri kita menyediakan beberapa media ya. Ada kotak saran,
bisa via WA juga, bisa melalui barcode. Nanti tuh ngisi kayak apa namanya form gitu, Google Form kayak gitu bisa ada juga. Nanti itu ada timnya sendiri, tim komplain namanya. Nanti tiap Sabtu mereka akan ambil dari kotak saran atau dari Google Form itu, nanti akan didiskusikan untuk penanganannya bagaimana. Nanti untuk penyampaiannya ke pasien itu bisa lewat WA ke pasien sendiri, atau di Google Review itu bisa dibalas lewat Google Review itu gitu. Berarti untuk komplain seperti ini tuh kebanyakan dari individu atau tentang kayak apa pelayanan atau tentang infrastrukturnya yang ada di klinik ini? Biasanya sih individunya yang kayak ngomong misalnya pelayanannya lama atau kayak gimana. Biasanya kan kalau di obat kan emang agak lama kan ya, kayak gitu biasanya. Pertanyaan terakhir, apakah klinik Pratama Gotong Royong memberikan jaminan terhadap pelayanan medis yang diberikan apabila terjadi kekeliruan atau kesalahan? Iya, kita memberikan jaminan itu. Kalau ada tindakan itu pasien itu selalu diberi inform konsen ya. Itu dijelaskan diagnosanya, tindakan yang akan diberikan juga apa, nanti resiko yang akan terjadi juga apa. Nanti pasiennya akan tanda tangan di situ. Alhamdulillahnya selama ini belum pernah terjadi kekeliruan kayak gitu ya. Kalau misalkan ada, nanti pasien akan dihubungi. Misalkan kayak kalau ada kekeliruan obat atau apa, bisa dihubungi. Soalnya kita juga di pendaftaran kan minta nomor HP. Itu tujuannya untuk itu juga. Kalau misalkan ada sesuatu bisa langsung menghubungi ke pasiennya. Seperti itu. Berarti untuk pelayanan ini bersifat terbuka ya dan transparan untuk semuanya, biar semua pasien tuh tahu ya. Maksudnya bukan semua sih, kayak pasiennya tuh tahu ya gimana mekanismenya tuh kayak gimana. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Endang Setiawati. Di sini saya akan melakukan wawancara di salah satu pasien klinik Pratama Gotong Royong bersama Mbak Wulan. Mbak Wulan. Dan saya akan memberikan sedikit pertanyaan kepada Mbak Wulan ya. Pertanyaan yang pertama, menurut Mbak Wulan, apakah pelayanan publik dalam pelaksanaan kesehatan di klinik Pratama Gotong Royong sudah sesuai dengan SOP yang telah ditentukan? Kayak mulai dari segi petugas, pelayanan dokter dan perawatnya. Menurut saya semua sudah sesuai SOP yang diterapkan. Bagus pelayanannya. Oh, berarti kayak pelayanan di sini tuh sudah sesuai SOP yang diterapkan, terus pelayanannya juga bagus gitu. Lanjut pertanyaan yang kedua. Menurut Mbak, bagaimana kecepatan pegawai dalam memberikan pelayanan pendaftaran di klinik Pratama Gotong Royong ini? Pelayanannya cepat, bagus. Berarti pelayanan di klinik Pratama Gotong Royong ini sangat cepat tanggap gitu ya? Iya. Untuk pasien tidak terlalu menunggu lama gitu untuk pelayanan ini? Tidak, datang langsung dilayani. Baik, terima kasih. Pertanyaan yang nomor 3, apakah fasilitas di klinik Pratama Gotong Royong Surabaya sudah cukup memadai dari segi tempat parkir maupun alat-alat medis lainnya? Kalau fasilitasnya sangat memadai, kalau kayak tempat parkirnya itu luas, terus kayak alat medisnya juga lengkap semua di sini. Berarti dari segi alat medis sama tempat parkir sudah cukup memadai untuk pasien ya? Iya, memadai sekali. Baik, lanjut ke pertanyaan yang nomor 4. Dari aspek biaya, apakah klinik Pratama Gotong Royong relatif murah dibanding klinik lain yang ada di Surabaya? Kalau menurut saya sih relatif murah, jadinya saya juga sering di sini langganan. Oh, berarti Mbaknya sering langganan di sini karena menurut Mbaknya klinik ini biayanya relatif murah gitu ya? Relatif murah, terus juga cocok juga di anak saya. Oh iya. Baik, selanjutnya pertanyaan yang nomor 5. Menurut Mbaknya, bagaimana mekanisme terhadap pengaduan atau komplain dari pasien akibat ketidakpuasan dari pelayanan kesehatan di klinik Pratama Gotong Royong ini? Ya bagus, kayak di situ di pojok-pojok gitu ada kayak aduan komplainnya, kotaknya gitu. Buat kita kalau misalnya tidak puas, kita bisa menulis kayak saran atau kritik gitu. Oh iya, berarti kayak di sini tuh menyediakan tentang kayak kotak saran kritik buat para pasien yang tidak puas maupun yang puas gitu ya? Iya, ada kotak sarannya. Selanjutnya pertanyaan yang nomor 6, apa harapan Mbaknya untuk klinik Pratama Gotong Royong Surabaya ini? Harapannya semakin maju, terus juga meningkatkan pelayanannya juga lebih baik lagi. Iya, supaya kayak pelayanannya ini kayak menjadi lebih bagus lagi buat pasiennya gitu ya. Iya. Iya. Baik, terima kasih ya Mbak ya waktunya. Maaf mengganggu. Iya. Dan
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sedang bersama pasien di klinik Pratama Gotong Royong ini bersama Ibu Iva. Oke. Di sini saya akan mewawancarai meliputi pelayanan yang ada di klinik Gotong Royong ini. Yang pertama, menurut Ibu sendiri, apakah pelayanan publik dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan di klinik Pratama Gotong Royong ini sudah sesuai dengan SOP yang sudah ditentukan, baik dari petugas atau perawat atau dokternya? Iya sudah, baik sini, semua baik. Berarti melayaninya sudah sesuai nomor antrian ya, Bu? Iya. Baik, untuk yang pertanyaan kedua ini, menurut Ibu sendiri, bagaimana kecepatan pegawai dalam memberikan pelayanan di klinik Pratama Gotong Royong ini? Kalau menurut saya sih oke-oke aja Mbak, cepet kok. Oke, kadang itu rame banget ya, memang lama soalnya kan antrian memang banyak. Oke, suka sih aku berobat. Berarti untuk ini tergantung rame atau tidaknya ya. Kalau tidak rame mungkin cepet, kalau rame mungkin menunggu agak lama. Oke. Baik, untuk pertanyaan ketiga sendiri, apakah fasilitas di klinik Pratama Gotong Royong ini sudah cukup memadai, baik dari segi ruang tunggu, ruang pemeriksaan, terus alat-alat medisnya, dan juga tempat parkirnya? Kalau menurut saya sih sudah sih Mbak, sudah oke semua. Oke. Nyaman kok kita. Berarti untuk ruang tunggu sendiri sudah ini ya Bu, cukup memadai untuk setiap polinya. Lebih bagus daripada yang dulu. Berarti lebih di-upgrade daripada yang dulu. Untuk pertanyaan keempat ini, dari aspek biaya, apakah klinik Pratama Gotong Royong ini relatif murah dibanding klinik lainnya yang ada di Surabaya? Kalau menurut saya sih standar sih Mbak, sama, nggak mahal, nggak murah wis. Berarti termasuk relatif murah ya Bu ya. Terus di sini juga bisa menggunakan BPJS. Iya, bisa. Untuk pertanyaan kelima ini, menurut Ibu bagaimana mekanisme terhadap pengaduan atau komplain terkait dari pasien akibat ketidakpuasan dalam pelaksanaan kesehatan di klinik Pratama Gotong Royong Surabaya ini? Kalau untuk pengaduan itu setiap sudut ada itu loh Mbak, yang kotak saran itu. Berarti di sini sudah terdapat kotak saran untuk pasien yang merasa tidak puas gitu ya Bu. Iya. Untuk pertanyaan yang terakhir ini, apa harapan Ibu untuk klinik Pratama Gotong Royong Surabaya ini? Harapan saya sih bisa lebih baik lagi penanganannya, terus pelayanannya lebih dipercepat gitu Mbak, biar nggak lama-lama. Oke, ini kan pelayanannya sudah cepat, mungkin bisa dipercepat lagi ya Bu? Lagi ya. Gitu. Untuk fasilitasnya apa mungkin ada saran untuk diperbaiki? Enggak sih, sudah nyaman kalau menurut saya. Berarti untuk fasilitasnya sudah nyaman ya Bu ya? Berarti untuk di klinik Pratama Gotong Royong ini sudah fasilitasnya sudah terjamin dan kecepatan pelayanannya sudah cukup. Iya, cukup. Baik, mungkin itu saja dari saya terkait wawancara pelayanan kesehatan di klinik Pratama Gotong Royong ini. Terima kasih untuk Ibu Iva sudah meluangkan waktunya untuk wawancara kali ini. Oke, sama-sama Mbak. Setelah melakukan wawancara, dapat disimpulkan bahwa pelayanan publik di klinik Pratama Gotong Royong ini sudah sesuai dengan SOP yang telah ditentukan. Dan buat kendala yang sering dihadapi seperti data pasien yang kurang lengkap dapat diatasi dengan bertanya kepada anggota keluarga melalui telepon. Fasilitas yang ada di sini pun sudah memadai, baik dari segi ruang tunggu di setiap poli, 4 ruang pemeriksaan, dan tempat parkir serta alat-alat medis. Selain itu, dari aspek biaya, klinik Pratama Gotong Royong ini relatif lebih murah dibanding klinik lain yang ada di Surabaya dan dapat juga menggunakan BPJS. Lalu di sini juga terdapat kotak saran bagi pasien yang ingin komplain akibat ketidakpuasan dalam pelayanan di sini. Klinik Pratama Gotong Royong ini juga memberikan jaminan terhadap pelayanan medis apabila terjadi kekeliruan atau kesalahan pada pasien.